Guys, inilah langkah awal untuk menjadi seorang YouTuber terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di konten video ini saya akan membahas tentang Ina Dina kurang lebih 5 tahun dalam mengembangkan YouTube. Dari seorang YouTuber pemula untuk mencapai YouTube profesional. Ada 2 pilihan di dalam mengembangkan YouTube. Yang tadinya menjadi seorang YouTube pemula yang sedang belajar, mencari jati diri bagaimana untuk YouTube ini berkembang sedikit-sedikit, lama-lama menjadi sukses. Yang kedua yaitu menjadi seorang YouTube yang profesional. Artinya sudah tamat dari YouTube pemula, sudah mendapatkan persetujuan dari YouTube atau sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu yang namanya masih pemula menuju ke profesional, artinya untuk mencapai hasil uang yang akan didapat. Di konten video ini saya akan membahas bagaimana dalam menjalankan profesi ini yang harus dibanggakan bersama, karena YouTube ini banyak manfaatnya. Mungkin bagi orang yang betul membutuhkan konten-konten yang bagus, yang bermanfaat. Saya akan membahas tentang bagaimana seorang YouTuber pemula yang mengejar jam tayang dan juga mengejar 1000 subscriber sukses. Jadi ada 2 pilihan. Apakah Anda akan melangkah dengan 2 pilihan ini? Yaitu satu adalah berjuang kurang lebih 5 tahun untuk mencapai sukses di YouTube, jadi seorang YouTuber profesional. Atau sebaliknya, tidak berjuang tapi ingin mencapai sukses. Ini akan saya bahas, mudah-mudahan bisa dipahami bagi Anda semua. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, silahkan di share, di komen, di like, dan juga di subscriber, karena like, komen, subscriber, dan share itu gratis. Bagi yang sudah, saya doakan mudah-mudahan jadi orang yang berhasil, sukses, panjang umur, bahagia, dan juga apa yang sedang Anda karir ingin jadi YouTube, dari YouTube pemula menjadi seorang YouTube profesional, segera tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Yang akan saya bahas yang pertama, seorang YouTuber pemula ingin menjadi YouTuber profesional, itu ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, awal mulai daripada membuat YouTube, anggaplah yang pertama adalah kita harus belajar bagaimana caranya supaya YouTube ini berkembang, YouTube ini menambah subscriber dan juga menambah jam tayang. Nah, itu yang harus kita tanyakan, terus kita cari jawabannya.
agar tercapai. Mungkin 1 bulan, 2 bulan tidak bisa, tapi terus kita cari dan cari bagaimana caranya agar orang-orang kok bisa, kenapa kita tidak bisa. Gitu. Makanya harus betul-betul kita cari dan kita cari langkah apa yang bisa meningkatkan, naik jumlah subscribernya dan juga jumlah jam tayangnya. Itu kan yang menjadi pertanyaan besar bagi para YouTuber pemula. Sangat besar sekali tanya. Nah, yang kedua yang akan saya bahas tentang apakah Anda ingin menjadi seorang YouTuber pemula menjadi profesional? Nah, ini kisahnya. Dalam perkembangan YouTuber sekarang ini, mungkin ada kisah yang dari seorang yang coba-coba tapi sekarang menjadi sukses dengan penghasilan besar, sangat besar. Hal-hal yang tidak dia duga dan sekarang memang dia sudah menerimanya. Persyaratan menjadi seorang YouTuber pemula, kata dia yang sukses dalam ceritanya, yaitu yang pertama harus fokus di dalam membuat kontennya. Kontennya yang nyari yang bisa trending, bisa hit. Kontennya yang diperbaiki terus, dikembangkan terus, sehingga apa yang ada dalam videonya itu sangat berguna sekali bagi para subscriber yang mendukung video kita. Nah, itu artinya terus kita cari konten-konten yang terbaik yang bisa mengembangkan baik jam tayang maupun subscriber, sehingga menjadi YouTube pemula yang sampai sukses. Dan juga yang kedua, ini jadi seorang YouTuber pemula itu harus banyak kawan. Seorang YouTube juga harus bisa bergabung dengan para YouTube pemula, sehingga bisa menanyakan apa yang kelemahan dan kekurangannya di dalam mengembangkan YouTube ini, dan mengikuti jejak-jejak yang sudah sukses, yang sudah mendapatkan uang, yang sudah menjadi penghasilan, paling penghasilannya besar, penghasilannya di atas 100 juta. Itu kan sangat menarik sekali, menambah semangat bagi para YouTuber pemula untuk terus berkreativitas, mencari konten-konten yang terbaik, yang bisa bermanfaat, yang bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, itulah sangat harus kita kembangkan. Ada satu kisah yang sangat menarik sekali yang harus dicontoh oleh YouTuber pemula, karena bagaimanapun melangkah, bergerak dan membuat konten mungkin dari awal dengan dasar bagaimana caranya supaya bisa mempunyai YouTube, karena memang pemula, namanya pemula itu masih belajar. Nah, ada kisah yang bisa menjadikan satu semangat bagi kita, yaitu asal muasalnya adalah hanya mengupload satu video, tidak serius asal, dan sekarang dia sudah
menjalankan selama kurang lebih 5 tahun apa yang saya awal beritahu bahwa dina-dinalah dalam 5 tahun untuk mencapai sukses di berbagai apa yang Anda inginkan. Di YouTube pun memang ingin sukses itu minimal 5 tahun untuk mencari dina-dinalah dalam 5 tahun, belajar bagaimana caranya supaya YouTube kita meningkat, konten-kontennya baik, bagus, dan diminati oleh para subscriber kita, sehingga dia senang, dia sangat mencintainya, sehingga tiap hari, tiap saat membuka YouTube kita, konten baru atau video-video baru yang di-upload di internet sehingga selalu ditunggunya. Nah, ini kisah yang sangat menarik bagi kita. Dia adalah seorang TKW yang pergi ke Arab Saudi tahun 2004 yang terjadi tsunami di Aceh. Awalnya dia bekerja di supermarket kurang lebih 4 tahun, dan selanjutnya dia minta mandiri, mungkin dia kerja ingin bebas, dan dia menjadi supir pribadi. Dan tahun 2016 dia membuat konten video, mengupload, yaitu belajar YouTube pemula mulai tahun 2016, mencoba-coba apa ada respon atau tidak. Tapi alhamdulillah pada tahun 2016 awal dia membuat YouTube, mengupload video-video, karena memang di Arab Saudi ini sebenarnya sangat banyak sekali konten-konten yang sangat menarik bagi umat Islam, kaum muslimin, kaum muslimat Indonesia. Pasti kangen dengan Ka'bah, kangen dengan Masjidil Haram, kangen dengan Madinah, makam Nabi Muhammad SAW. Intinya konten-kontennya sangat banyak dan sangat diminati oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Pasti konten-konten itu bagus atau jeleknya konten sebagai YouTube pemula pasti akan dilihat, akan diminati oleh orang-orang Islam yang ada di Indonesia. Pak Arman Maulana mencoba, Kang Arman Maulana mencoba membuat video itu tahun 2016. Dan alhamdulillah konten-kontennya banyak yang banyak peminatnya, sehingga kontennya itu subscribernya terus meningkat, penontonnya terus banyak, ratusan ribu. Dan juga sampai hari ini tahun 2021 sudah subscribernya udah di atas 1 juta. Nah, itu karena memang awalnya adalah coba-coba dan sekarang sudah menjadi penghasilan yang sangat besar. Dan dia sudah di tahun 2021 ini sebagai motivasi, sebagai semangat kita sebagai YouTube pemula, bahwa untuk mendapatkan penghasilan besar itu memang memerlukan waktu yang lama. Sekarang sudah 5 tahun itu gajinya paling rendah itu 120 juta per bulan, dan dia juga sering mendapatkan 200 juta per bulan. Ini adalah pengakuan pribadi Pak Arman Maulana, Kang Arman Maulana ini, bahwa itu bukan sombong, tapi sebagai motivasi bagi para YouTuber pemula. Asalkan betul-betul serius, fokus untuk menjalankan YouTuber ini, akan menghasilkan uang yang sangat besar. Contohnya Kang Arman Maulana dari TKW, tapi dia bisa membuat konten-konten YouTube yang sangat diminati. Dan mau cerita, dia itu
YouTuber nomor 1 TKW dari Indonesia yang ada di Arab Saudi. Itu perlu kita teladani, kita contoh, kita ikuti gerak-geriknya. Bahkan dia memberikan amanat kepada para YouTuber pemula. Yang pertama, harus punya keyakinan untuk menjadi seorang YouTuber. Punya keyakinan yang kuat, keyakinan yang betul-betul hebat, sehingga fokus di dalam menjalankan dan mencari konten-konten yang sangat diminati oleh para subscribernya. Dengan punya keyakinan bahwa YouTube ini akan menghasilkan uang, YouTube ini akan mendapatkan banyak penghasilannya, sehingga dia mengingatkan kepada kita untuk membuat konten itu memang harus bekerja keras, siang dan malam, tidak boleh berhenti, untuk mendapatkan YouTube yang terbaik, yang konten-kontennya itu diminati oleh para subscribernya. Dan juga Pak Arman Buana itu dengan ikhtiar dan kerja kerasnya itu sekarang sudah mencapai puncak sukses. Itu bukan semudah membalikkan telapak tangan, karena dia sudah semua kesulitan waktu ingin mencapai sukses dari seorang YouTuber itu sudah dia bisa atasi, dan sudah dia tanggulangi semuanya, sehingga kesulitan itu sekarang sudah lewat, dan dia sekarang tinggal menerima hasil membuat konten dan mengajak kepada YouTube pemula dan didatangi dan sahabat-sahabatnya, para YouTuber yang ada di Saudi Arabia, untuk selalu berkunjung ke rumahnya untuk belajar, minta nasihat, minta petunjuk kepada Kang Arman Buana, karena memang dia sangat baik sekali membimbing kepada para pemula YouTuber. Itulah yang menjadi semangat kita. Mulailah sekarang melangkah, mulailah sekarang bertindak, mulailah sekarang membuat konten-konten yang bagus, sehingga akan mengikuti jejak para YouTuber yang sudah sukses, yang profesional, seperti Kang Arman, Kang Awi, Kang Irlan, dan lain sebagainya yang ada di Arab Saudi. Itu sebagai perbandingan bagi YouTuber pemula di Indonesia. Siapa yang mau, siapa yang punya langkah, siapa yang duluan, itu yang duluan sukses. Mau bagaimanapun, memang jadi seorang YouTube harus punya impian dan punya goal yang hebat, sehingga dengan punya impian dan goal, ideologi kita akan terus untuk mengembangkan YouTube yang lebih baik lagi. Kesimpulan yang terakhir, bahwa seorang YouTuber pemula yang baru belajar mengumpulkan subscriber dan juga jam tayang untuk menjadi YouTube yang menghasilkan uang untuk sebagai mata pencaharian, itu akan sukses apabila kita fokus dan kita tetap perjuangkan dengan semangat, dengan tidak pantang menyerah, dengan bekerja keras siang dan malam, dengan sungguh-sungguh
tidak takut dengan rintangan, tidak takut dengan gangguan. Terus kita perjuangkan untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses. Dengan semangat itulah, sedikit demi sedikit, tapak demi tapak, akan mulai cerah, akan mulai ada peningkatan dan peningkatan, sehingga nanti akan mencapai goal yang pertama 1000 subscriber, dan goal yang kedua 4000 jam tayang. Kalau itu target awal sudah, goal sudah sukses, itu hanya awal saja. Selanjutnya kita akan bersaing, akan belajar dan belajar lagi bagaimana agar konten-konten ini terkenal, konten-konten ini bisa diterima oleh halayak, oleh para subscriber kita dimanapun berada. Itu semua adalah perjuangan, pengorbanan dari diri kita, dari diri sendiri, karena diri sendirilah yang akan menentukan keberhasilan Anda sendiri. Anda yang mendidik diri sendiri, Andalah yang sukses. Karena Anda, sehebat pun orang tua Anda, saudara, kakak, dan adik, tapi kalau Anda tidak punya kemauan untuk menjadi seorang YouTuber profesional, saya yakin dan orang tersebut tidak akan mencapai sukses. Tapi kalau Anda punya kemauan yang keras, punya keinginan di dalam dadanya, dengan tidak pantang menyerah, tidak pantang putus asa, terus dan terus kita kembangkan dan kembangkan, terus patri dan patri dalam dadanya, sehingga ingin menjadi seorang YouTuber yang terkenal, dengan berusaha, dengan belajar keras, dengan mencari konten-konten yang membawakan spirit semangat kepada diri, sehingga tidak akan ada namanya ragu, bimbang, apalagi putus asa. Terus dan terus dipupuk dalam hati, sehingga semangat bertambah dan bertambah, sehingga bisa meningkatkan karir di YouTube ini, jadi seorang YouTuber profesional. Apalagi zaman sekarang, banyak cara, banyak jalan, dan banyak yang bisa kita cari dan bisa kita tanya. Biarpun itu namanya di negeri orang, sekarang ada internet, ada WA, kita tanyakan, kenapa Pak Arman Maulana sukses? Kenapa Kang Arlan sukses? Kenapa Mas Awi sukses? Itu bisa ditanya. Itu sebagai motivasi kita sebagai YouTuber. Bagaimanapun, kalau memang sudah mulai melangkah, sudah memutuskan ingin berjuang, perjuangkanlah dengan keras, perjuangkanlah dengan sungguh-sungguh, perjuangkan dengan yakin, dengan serius, jangan pantang menyerah. Terus dan terus perjuangkan untuk mencapai sukses dan untuk menjadi sumber penghasilan hidup kita di masa yang akan datang. Karena itu tidak lama, mungkin setahun sudah mulai mendapatkan penghasilan. Tahun selanjutnya tinggal menerima penghasilan dan membuat konten-konten yang lebih baik lagi, konten-konten yang trending lagi, sehingga menambahkan pemasukan, penghasilan yang nanti akan dibayar dari YouTube. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.